Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran prakarya untuk kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Submateri yang akan kita bahas adalah tentang pengenalan jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi, serta kandungan zat gizi dan manfaatnya. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dahulu apa kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk aspek pengetahuan adalah menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Dari aspek keterampilan, KD-nya adalah mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan atau minuman sesuai rancangan. Tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa harus dapat mengelompokkan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan jenisnya dengan benar. Yang kedua, siswa harus dapat melakukan telaah dokumen untuk merinci karakteristik jenis bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi secara mandiri. Dua jenis tujuan yang harus dicapai ketika selesai mengikuti pembelajaran saat ini. Baik, kita lanjutkan ke dalam materi pertama. Kita akan kupas tentang serealia. Apa itu serealia? Serealia merupakan jenis tumbuhan, golongan tanaman padi-padian, atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau sumber pati. Biji tumbuhannya dinamakan karyopsis. Serealia ini merupakan jenis tanaman semusim, yang artinya satu kali tanam, satu kali panen. Ketika selesai dipanen, maka harus ditanam ulang untuk mendapatkan yang baru. Serealia akan tumbuh baik di udara yang iklim sedang. Nama serealia diambil dari nama pertanian, dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Ya. Serealia yang ada di Indonesia dan akan kita bahas adalah tentang beras, jagung, gandum, dan sorghum. Untuk beras, kita sudah tuntas kupas habis di pertemuan pertama. Pertemuan saat ini, kita akan membahas serealia untuk jenis jagung, gandum, dan sorghum. Oke, yang pertama, kita akan mengenal seperti apa jagung, apa manfaatnya. Jagung sudah tidak asing buat sehari-hari, sering kita temui. Jagung merupakan tanaman semusim yang siklus hidupnya diselesaikan dalam waktu sekitar 80 sampai 150 hari, mulai dari tanam sampai panen. Bagian yang terkaya atau terbanyak kandungan karbohidrat dari jagung adalah bijinya. Bijinya dalam keadaan kering mencapai 80% kandungan
karbohidrat. Nah, manfaat jagung apa saja? Dilihat dari batang dan daun muda, jagung memiliki manfaat sebagai bahan pakan ternak. Dari batang dan daun tua, jagung dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan kompos. Sedangkan biji jagung tua memiliki manfaat yang sangat banyak dibandingkan dengan yang lain. Dapat dibuat nasi, roti, bihun, campuran kopi, biskuit, perekat, untuk industri tekstil, untuk pembuatan obat, dan pakan ternak. Untuk batang, jagung dapat dimanfaatkan sebagai turus dan bahan kertas. Dari biji jagung yang muda dapat dibuat menjadi pakan ternak. Sedangkan batang dan daun keringnya dapat digunakan sebagai kayu bakar. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang gandum. Gandum merupakan jenis bahan pangan serealia sumber karbohidrat yang bisa diolah menjadi tepung. Di India, gandum diolah menjadi tepung yang disebut dengan nama atta. Sedangkan di Indonesia, gandum dijadikan bahan sebagai pembuatan roti dan mie. Sedangkan gandum sendiri memiliki karbohidrat yang cukup tinggi, sama dengan kandungan nasi. Apa manfaat gandum? Yang pertama, gandum memiliki manfaat memberikan rasa kenyang ke dalam tubuh. Yang kedua, dapat menurunkan kadar kolesterol. Yang ketiga, dapat menurunkan berat badan. Selanjutnya, dapat bermanfaat menyembuhkan sembelit karena mengandung serat yang tinggi. Kelima, jagung dapat bermanfaat mengurangi resiko serangan kanker. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan sorghum. Sorghum adalah bahan pangan serealia yang diambil dari bijinya. Dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan, makanan ternak, atau bahan baku industri. Sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lainnya. Karena kandungan karbohidrat, sorghum ini dapat dijadikan sebagai bioetanol yang digunakan sebagai bahan pangan penghasil energi. Manfaat sorghum, hampir seluruh bagian tumbuhannya dapat dimanfaatkan. Untuk daun, sorghum berfungsi sebagai sumber pakan ternak. Untuk batangnya, dapat digunakan sebagai bioetanol dan pembuatan kertas. Kemudian batangnya pula dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan sirup. Sementara akarnya dapat digunakan untuk memperlancar peredaran darah. Dan bunganya dapat dijadikan sebagai hiasan, sementara bijinya dibuat menjadi tepung sebagai bahan untuk penganan. Ya, itu adalah manfaat sorghum. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kacang-kacangan.
Yang pertama adalah kacang yang kering-kering, ya. Nah, apa itu kacangan? Kacang-kacangan merupakan biji yang berukuran lebih besar dibandingkan serealia, yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan yang dimaksud dalam pokok bahasan ini adalah kacang-kacangan yang berbentuk biji. Ya, seperti yang dikatakan oleh FAO, bahwa tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan kapri dipanen muda tidak termasuk ke dalam kelompok kacang-kacangan, tetapi termasuk ke dalam kelompok sayuran. Oke, selanjutnya, kacang-kacangan di sini mengandung serat pangan yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kemudian, kacang-kacangan juga dapat menjadikan sumber energi. Selanjutnya, dapat dijadikan menu makanan untuk menurunkan berat badan. Ya, itu. Jenis kacang-kacangan yang akan kita bahas di sini adalah kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. 3 jenis, ya. Oke, kita masuk ke dalam kacang tanah. Kacang tanah tergolong ke dalam familia Fabaceae yang ditanam di lahan kering atau lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah ini dapat dikembangbiakan atau diperbanyak dengan bijinya dan dapat dipanen sekitar pada umur 90 sampai 95 hari setelah ditanam. Ciri fisiknya, kacang tanah ini merupakan tanaman perdu dan berdaun kecil. Apa sih manfaatnya? Pertama, bahwa zat gizi yang terkandung dalam kacang tanah adalah vitamin C-A-D-E-K atau C-A-D-E-K dan B kompleks. Kacang tanah mengandung folat yang tinggi. Dapat mencegah cacat pada saraf bayi yang baru lahir. Yang kedua adalah kandungan vitamin E-nya dapat menjaga kesehatan kulit dan dapat menjadi antioksidan apabila kacang tanah diolah dengan cara dipanggang atau direbus. Selain itu, kacang tanah dapat menyediakan energi yang baik bagi kesehatan. Selanjutnya adalah kacang hijau. Kacang hijau juga termasuk ke dalam tanaman semusim dengan umur panen 55 sampai 65 hari setelah tanam. Kacang hijau dapat dikembangbiakan dengan biji. Kandungan zat gizinya. Kacang hijau mengandung kalsium, zat besi, B kompleks yang berkhasiat untuk obat beri-beri, demam, nipas, dan pelancar air seni. Mengandung zat besi untuk penderita kurang darah atau anemia. Kandungan seratnya dapat mencegah penyakit jantung dan stroke. Dapat juga digunakan untuk program menurunkan berat badan. Selain itu,
Kacang hijau juga mengandung vitamin B kompleks yang baik sebagai pendamping ASI. Selanjutnya, mengandung juga rendah kolesterol dan dapat menghaluskan kulit. Selain itu juga mengandung kalsium dan fosfor yang dapat menjaga kesehatan dan pertumbuhan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis pada orang tua. Selanjutnya adalah kacang kedelai. Kacang kedelai adalah termasuk tanaman semusim yang buahnya berbentuk polong, yang dikembangbiakan juga dengan biji. Manfaatnya memiliki protein yang berguna membantu membangun sel tubuh. Selanjutnya mengandung vitamin B dan provitamin A, omega 3, protein, karbohidrat yang baik sebagai sumber susu bayi. Kemudian, mengandung lemak yang rendah, sehingga sangat mudah dicerna oleh usus. Mengandung minyak tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Selanjutnya, mengandung lecitin, menjaga kolesterol tubuh, melindungi kesehatan hati. Yang keenam, mengandung vitamin B12 yang berperan membantu pembentukan sel darah merah. Yang ketujuh, dapat dikonsumsi bagi penderita diabetes untuk mencegah juga keropos tulang. Yang kedelapan, dapat menjaga kesehatan kulit. Ya, itu adalah manfaat dari kacang kedelai. Selanjutnya, masuk pembahasan pengenalan ke yang terakhir, yaitu tentang jenis umbi. Apa itu umbi? Umbi ini merupakan organ pada tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Umbi di sini dikembangbiakan pada tumbuhan dengan mengalami modifikasi. Nah, umbi di sini pada umumnya terbentuk di bawah permukaan tanah ataupun jauh di dalam tanah. Jadi, untuk umbi adalah bahan pangan yang diambil dari dalam tanah. Ada jenis 4 yang akan kita bahas. Kentang, singkong, ubi jalar, dan talas. Yang pertama adalah kentang. Kalian sudah tidak asing dengan tumbuhan kentang. Apa itu kentang? Ya. Kentang ini adalah salah satu tanaman tahunan yang banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang tergolong tanaman pendek yang tidak berkayu, yang ditanam di iklim tropis. Kentang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok, terutama di daerah Eropa dan Amerika. Kandungan zat gizi apa yang ada dalam kentang? Yang pertama, kentang mengandung potasium, vitamin C, dan fiber sebagai pengganti gula darah, sehingga sangat cocok dikonsumsi oleh mereka yang kekurangan gula darah. Kentang mengandung vitamin B, mengandung protein, besi, mangan, dan mineral lainnya. Mengandung lemak yang sedikit, serta
menjaga sistem ketahanan badan karena kandungan vitamin dan kalsium, serta tentu saja karbohidrat yang tinggi. Manfaat kentang apa sih? Yang pertama, melawan penyakit jantung, saraf, tumor, dan resiko kanker. Ya. Kemudian memelihara kesehatan pencernaan, memelihara kesehatan kulit, kemudian mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak, kemudian menghilangkan stres. Ya, itu adalah manfaat kentang. Selanjutnya singkong atau ketela pohon. Ya, istilah Sunda kita mengenal sampe. Nah, singkong. Singkong ini adalah tanaman ubi kayu, ya, yang diambil dari akarnya, ya, dikonsumsi bagian akar atau umbi. Nah, singkong yang kita makan itu berwarna putih dan atau kekuning-kuningan. Singkong di sini mengandung karbohidrat yang tinggi, tetapi sangat rendah sekali proteinnya. Kemudian daunnya sangat bagus dikonsumsi karena mengandung asam amino. Nah, kandungan zat gizinya apa saja? Mengandung kalori, protein, dan vitamin serta mineral. Kemudian mengandung juga daunnya vitamin A, B, C, kalsium, dan yang lainnya. Ya, ada hidrat arang, zat besi, fosfor, ya, kemudian kalori. Oke. Kemudian kulit batangnya mengandung tanin, enzim, glikosida, dan kalsium oksalat. Ya. Oke. Menurut pakar tanaman, singkong dapat dikonsumsi sebagai antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan menambah nafsu makan. Itu adalah kandungan zat gizi dalam singkong. Manfaatnya apa saja? Melancarkan pencernaan. Sebagai obat luka, obat panas dalam, obat lambung, dan sebagai makanan untuk diet rendah kalori. Oke, itu manfaatnya. Umbi selanjutnya adalah jenis talas. Talas ini adalah jenis umbi yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, pengganti beras. Tumbuh di daerah tropis. Talas sering dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok oleh orang Papua, tepatnya di Kabupaten Sorong. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan adalah umbi, tunas muda, dan tangkai daun. Pelepah dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, sebagai obat, maupun pembungkus makanan. Selanjutnya, gizi apa yang ada dalam talas? Pertama, tentu saja mengandung karbohidrat, rendah lemak, dan protein. Kandungan protein pada daun talasnya lebih tinggi daripada umbinya. Mengandung juga vitamin, yaitu vitamin C, vitamin E, beta karotin, dan vitamin B6.
Kemudian mengandung juga beberapa mineral. Apa manfaat talas? Yang pertama, talas dapat memperlancar kerja pencernaan karena mengandung serat yang baik. Selanjutnya, talas dapat mencegah risiko gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Kemudian, talas pun dapat membantu menjaga imunitas tubuh karena mengandung vitamin C yang tinggi, serta dapat menurunkan risiko terkena serangan jantung. Selanjutnya, manfaat talas dapat menjaga kesehatan mata karena mengandung beta-karoten. Manfaat selanjutnya adalah hasil samping dari talas, yaitu akarnya dapat dibuat sebagai obat untuk encok. Sementara cairannya dapat digunakan sebagai obat bisul. Sedangkan getahnya dapat menghentikan luka pendarahan. Kemudian, pelepah dan daunnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi gatal-gatal atau mengobati dari sengatan kalajengking. Daunnya, kulitnya, dan ampasnya dapat juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau makanan ternak. Ya, itu adalah talas. Selanjutnya, umbi yang terakhir adalah ubi jalar. Kalian pasti sudah paham, sudah tahu ya seperti apa ubi jalar. Ubi jalar ada 3 jenis, ada ubi ungu, ada yang merah, dan ada juga yang putih kecoklatan. Apa manfaatnya? Yang pertama, tentu saja sebagai sumber karbohidrat. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan kulit karena mengandung vitamin C. Selanjutnya, karena mengandung vitamin A, maka dapat membantu mencegah kanker paru dan kanker mulut. Selanjutnya, dapat mengontrol kadar gula darah, sehingga cocok untuk penderita diabetes. Selanjutnya, mengurangi stres karena mengandung vitamin B6. Mengandung serat yang tinggi. Ada kandungan zat besi, folat, tembaga, dan mangan. Ya. Alhamdulillah. Pembahasan tentang pengenalan serealia, umbi, dan kacang sudah selesai. Bagaimana? Dapat dipahami? Ya. Alhamdulillah. Nanti kita bisa bersua kembali di pertemuan selanjutnya dengan materi makanan setengah jadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.